Sahabat, sebenarnya ruqyah yang terbaik itu adalah ruqyah mandiri atau ruqyah diri sendiri. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tata cara bagaimana cara melakukan ruqyah mandiri atau ruqyah pada diri sendiri. Tetap di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, terima kasih yang terus mengikuti channel Muhsin Laji. Terima kasih yang sudah subscribe, tekan tombol lonceng notifikasi, karena dengan demikian sahabat dapat mengikuti inspirasi-inspirasi positif di channel ini. Saya percaya bahwa setiap manusia memiliki inspirasi masing-masing sehingga orang lain dapat belajar pada dirinya. Dalam pengobatan tibun nabawi, keyakinan kita bahwa Al-Quran benar-benar menyembuhkan penyakit adalah sesuatu yang harus dilatih. Karena sebagaimana Rasulullah menyampaikan bahwa Al-Quran itu adalah obat. Nah, tinggal keyakinan kita yang harus diperkuat lagi. Kita dasari hadis Rasulullah tersebut dengan pengamalan yang sempurna dalam diri kita. Bahwa Al-Quran benar-benar sebagai obat, maka jadikanlah Al-Quran itu sebagai obat. Langkah pertama ketika kita mengalami sakit adalah dengan menggunakan Al-Quran sebagai mediasi untuk pengobatan diri kita. Baik itu Al-Quran untuk mengobati hati kita yang sakit dari sifat dan ruh kita, maka Al-Quran juga sebenarnya mengobati penyakit-penyakit dalam tubuh kita. Nah, ini yang saya sebutkan sekali lagi sahabat, keyakinan kita bahwa Al-Quran benar-benar obat yang harus kita latih dan terus kita latih. Sebelum cara meruqyah diri sendiri, kita akan membahas sedikit tentang sebagaimana materi yang sudah saya sampaikan terlebih dahulu di materi video yang sebelumnya, bahwa dalam pengobatan itu ada 5 langkah pengobatan. Yang pertama yaitu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua mengambil air putih dan membacakan Al-Fatihah, intinya adalah Al-Qur'an. Lalu kita sholat 2 rakaat, memohon kepada Allah agar diberikan kesembuhan. Lalu kita menggunakan obat-obat yang disunahkan oleh Rasulullah seperti habatus sauda, madu, kurma dan seterusnya. Dan yang kelima, ini berkenaan dengan orang yang sering menemui tabib atau praktisi ruqyah untuk membantu pengobatan mereka, yaitu dengan menemui orang soleh, tabib soleh, pengobat soleh yang membantu kita dalam proses pengobatan, bahkan ia membantu mendoakan kita dalam kesembuhan kita. Nah sahabat, ada kalanya kita sakit, kita pergi ke seseorang atau tabib yang mengetahui pengobatan tibun nabawi, lalu kita mohon minta tolong kepadanya untuk dibantu pengobatan kita. Nah, dari tabib inilah kita dapat kesimpulan pengobatan kita, apakah kita harus diruqyah atau dibekam atau sekedar minum obat herbal saja. Nah, untuk kasus ruqyah sahabat, sebenarnya pada prinsip pengobatan itu ruqyah adalah bagi saya pribadi sahabat, itu adalah puncak pengobatan. Jadi seluruh penyakit kita ruqyahkan terlebih dahulu, sebagaimana proses pengobatan tadi. Kita istighfar kepada Allah, lalu ambil air putih, kita bacakan Al-Fatihah. Nah, ini kan ruqyah ini. Oleh karena itu seluruh penyakit yang kita derita, kita ambilkan air putih lalu kita ruqyahkan. Nah, untuk pergi ke tabib tadi atau pengobat atau praktisi ruqyah, kita bisa juga pergi ke tabib itu agar penyakit kita sembuh. Salah satunya kita memohon bantuannya untuk agar beliau mendoakan kita agar mendapatkan kesembuhan. Nah, masalahnya sahabat, kalau kita senantiasa pergi ke tempat ruqyah, nah tentu saja dia wajar dan lumrah meminta semacam tukar jasa untuk membantu meruqyahkan kita. Dan ini dibolehkan oleh Rasulullah SAW ketika ada sahabat dulu yang membantu meruqyahkan seseorang yang digigit oleh hewan berbisa, lalu ia menggantinya dengan memberikan tempat untuk menginap dan pulangnya diberikan seekor kambing yang besar. Inilah dasar kenapa tukang bekam, tukang ruqyah boleh meminta semacam balas jasa atau upah kepada orang yang minta tolong dibekam atau diruqyah pada dirinya. Nah sahabat, sebaik-baik ruqyah itu adalah meruqyah diri sendiri.
kalau bisa kita rukyahnya jangan sampai berulang-ulang kali. Nah, apa kelemahan dari kita pergi berukyah berulang-ulang kali? Ini menunjukkan bahwa apa yang dinasihatkan oleh si perukyah kepada kita tidak kita kerjakan. Nah, contohnya si perukyah menanyakan soal ibadah kepada kita. Lalu dia menyarankan agar kita memperbaiki ibadah kita. Yang kedua, hindari perdukunan. Yang ketiga, agar melakukan ini, dan itu dalam proses perukyahan. Nah, setelah ia merukyah kita, maka jika kita telah melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh para terapis kepada kita, insya Allah kita akan sembuh. Nah, masalahnya kenapa ia tidak sembuh, tidak kunjung sembuh setelah pergi ke terapis rukyah adalah mungkin saja ia tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh si terapis kepada dirinya, sehingga ia pergi berulang-ulang kali ke terapis rukyah. Ini tidak dianjurkan, sahabat. Kita berulang-ulang kali datang ke terapis rukyah tidak dianjurkan, karena ini adalah cerminan bahwa kita tidak melaksanakan apa yang sudah direkomendasikan oleh perukyah kepada kita. Yang terbaik adalah merukyah diri sendiri. Karena tukang rukyah sudah membantu merukyah kita. Nah, ini tentu saja akan merugikan kita kalau kita sering berulang-ulang ke tempat rukyah. Dari biaya yang kita keluarkan, kalau kita terus berulang mungkin sampai 10 kali, sampai 20 kali. Nah, berapa biaya yang harus kita keluarkan untuk terus merukyah diri ini? Nah, untuk merukyah diri sendiri ada beberapa langkah. Yang pertama, sahabat, tadi yang kita sudah sampaikan, keyakinan kita kepada diri sendiri bahwa Al-Quran, bahwa diri kita bisa membacakan ayat terbaik untuk diri kita sendiri, bahwa Al-Quran bisa menyembuhkan kita, ini harus senantiasa kita latih. Kalau kita masih ragu bahwa Al-Quran bisa menyembuhkan, nah ini masalahnya. Dia tidak akan jadi penyembuh bagi kita, karena kita meragukan Al-Quran sebagai penyembuh diri kita. Nah, yang kedua, tata caranya, sahabat, sebagaimana hadis Rasulullah, ketika kita mau tidur, kita dianjurkan untuk membaca surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, ayat kursi, dan seterusnya. Lalu meniupkan ke tangan kita seperti ini, ditiupkan, atau kita cukup baca Al-Fatihah saja, tiupkan ke tangan kita, lalu kita usapkan ke seluruh tubuh. Nah, ini adalah contoh Rasulullah mengobati dirinya sendiri ketika sebelum tidur. Ini insya Allah, sahabat, sangat mujarab sekali. Jadi saya biasanya kalau ada keluarga yang sakit, saya pegang tubuh yang sakit itu, kepala sakit atau dada sakit atau perut sakit, saya pegangkan anak saya atau istri saya pegang, lalu saya bacakan Al-Fatihah berulang-ulang, saya bacakan Al-Quran, atau saya perdengarkan ketika saya membaca Al-Quran. Lalu bisa juga saya ambil air putih, lalu dibacakan Al-Quran, bacakan Al-Fatihah, dan diminumkan. Dan baru kita bisa menambahkan dengan minum madu atau habatus sauda atau kurma atau minyak zaitun dan seterusnya. Nah, itulah, sahabat, cara kita merukyah diri sendiri. Bacaannya silakan, cukup Al-Fatihah saja boleh, ditambah ayat kursi boleh, tambah Al-Baqarah boleh, dan seterusnya. Nah, kita harus terus melatih kekusukan kita, konsentrasi kita, bahwa rukyah yang terbaik itu adalah rukyah diri sendiri. Dan semoga Allah berikan kesembuhan terhadap penyakit kita dengan Al-Quran yang sudah dijanjikan bahwa Al-Quran akan menyembuhkan penyakit kita, baik itu penyakit tubuh fisik ataupun apa yang sakit dalam kejiwaan kita, hati kita. Semoga bermanfaat. Silahkan dipraktekkan, bacakan Al-Fatihah, lalu usapkan ke tubuh kita yang sakit, atau hembuskan ke air minum kita, lalu minum, dan yakinilah bahwa Al-Quran menyembuhkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.